Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Umi Yulida, NIM 140141814. Baik, selamat pagi semuanya. Halo, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik aja, karena aku di sini juga baik-baik aja. Dan pertama-tama aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan adanya rahmatnya saya dapat membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya tercinta, yaitu Bu Sri Samyasi, yang memberikan tugas ini kepada kita semua, khususnya Rombel A. Terima kasih. Baik, untuk itu saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Baik, pertanyaan pertama yaitu pengertian dan penjelasan berkaitan dengan hakikat manajemen kelas. Apa sih hakikat manajemen kelas itu dan pengertian dari manajemen kelas? Menurut saya, manajemen kelas itu adalah manajemen, yaitu mengatur, dan kelas itu adalah tempat untuk melakukannya pembelajaran. Jadi secara tidak langsung adalah manajemen kelas, yaitu mengoptimalkan, mengatur, mengefektifkan suatu kegiatan pembelajaran di kelas atau di tempat terjadinya kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya dari manajemen kelas yaitu guru memfasilitasi siswa untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip dari manajemen kelas itu ada satu, yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan itu dilakukan kepada guru maupun siswa, di mana mereka, guru dan siswa itu siap untuk menghadapi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Guru memberikan motivasi awal untuk memulai suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian, yang keempat adalah prinsip persepsi, dan yang kelima adalah prinsip referensi prinsip retensi, yaitu mengulang kembali pembelajaran yang sudah, seperti semisal besok akan ada ulangan, otomatis guru akan mengulang sedikit materi yang akan digunakan untuk ulangan tersebut. Yang terakhir, prinsip prinsip transfer, yaitu mengaitkan teori yang sudah ada ke teori yang baru. Semisal kalau ada pembelajaran yang kemarin itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan sekarang, seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah terdapat sejumlah pendekatan, apa saja pendekatan tersebut? Pendekatan tersebut antara lain yaitu 1. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter itu apa sih? Pendekatan otoriter yaitu memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Dilihat dari penjelasannya sendiri, yaitu otoriter. Otoriter itu berarti mengatur. Berarti guru mengatur siswa untuk semua kegiatan siswa itu sesuai apa yang diatur oleh guru, seperti itu kan. Terus di sini ada 5 strategi yang diterapkan dalam manajemen kelas di dalam pendekatan otoriter sendiri, yaitu 1. Menetapkan dan menegakkan peraturan. Nah, ini sudah jelas kan, semisal peraturannya yaitu dilarang membuang sampah di dalam kelas, otomatis siswa harus menaati peraturan tersebut. Yang kedua yaitu memberi perintah, pengarahan, dan pesan. Ya, ini seperti perintah sederhana, yaitu tolong buka jendela supaya udara bisa keluar masuk di ruangan ini, seperti itu contohnya. Terus yang ketiga yaitu menggunakan teguran. Teguran ini harus tegas, seperti contohnya jangan berisik, seperti itu saat memulai pembelajaran.
Selanjutnya yaitu nomor 4 yaitu menggunakan pengendalian dan mendiktai. Yang kelima yaitu menggunakan pemisah dan pengucilan. Itu adalah 5 strategi yang terdapat pada pendekatan otoriter. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi yaitu pendekatan bahwa manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Ini berbeda dengan pendekatan otoriter. Jika pendekatan intimidasi itu guru lebih memaksa siswa untuk menuruti atau sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh guru itu, seperti itu, lebih ke memaksa. Kalau otoriter kan tidak terlalu memaksa, masih bisa dibilang halus. Kalau intimidasi itu guru mengintimidasi siswa untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh guru itu, seperti itu. Mungkin dalam pendekatan intimidasi ini mungkin ada kelemahan, yaitu yang bisa terjadi siswa menjadi sangat benci kepada guru karena guru tersebut terlalu mengintimidasi. Bisa saja itu bisa jadi kelemahan dari pendekatan intimidasi ini. Tapi apapun bentuk intimidasinya itu semua tergantung dari perilaku siswa. Semisal siswa berkelahi, otomatis guru akan menegurnya kan. Guru tidak mungkin diam saja dengan hal seperti itu. Intimidasi guru ini bertujuan untuk siswa itu tidak melakukan penyimpangan, berjalan sesuai dengan pembelajaran, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan presmisif. Apa sih pendekatan presmisif itu? Pendekatan ini menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Berbeda dengan pendekatan otoriter dan juga pendekatan intimidasi yang mana guru yang mengatur segala hal yang dilakukan siswa. Jika pendekatan presmisif ini guru memberikan kebebasan tersebut kepada siswa. Nah, seperti itu pendekatan-pendekatan dari manajemen kelas yang bisa setidaknya digunakan untuk mengoptimalkan atau mengefektifkan suatu kondisi kelas. Baik itu kondisi kelasnya sendiri maupun kondisi siswanya ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah manajemen kelas untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda? Tentu saja berbeda melihat dari tingkatan kelasnya sendiri. Kalau kelas rendah itu kan kelas 1, 2, 3, sementara kelas tinggi itu kan 4, 5, 6. Itu dari kognitif, dari umurnya saja itu sudah berbeda kan. Kalau menurut saya contohnya itu kelas tinggi dan kelas rendah itu dari tempat duduknya, seperti ini ya. Seperti ini. Kalau kelas tinggi itu tempat duduknya lebih ke tidak berkelompok, jadi sudah kayak ke belakang gini, seperti pada kelas di ruangan-ruangan kelas SMA atau SMP itu sudah berbentuk seperti ini, sudah dua bangku gini memanjang. Kalau untuk kelas rendah itu masih bersifat kelompok seperti ini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, seperti itu. Nah, untuk kelas rendah sendiri saya pernah observasi dulu di kelas 3 yang tempat duduknya kurang lebihnya seperti ini.
Lebihnya seperti ini. Dan di dalam kelas rendah sendiri itu berbeda. Kalau kelas rendah itu banyak sekali pernak-pernik seperti gantungan-gantungan yang ada di jendela atau di tembok, seperti gambar-gambar seperti itu. Kalau kelas rendah lebih berwarna kalau kelas rendah, apalagi kan kalau kelas rendah itu tingkat bermainnya lebih tinggi daripada kelas tinggi. Ya, seperti itu. Kalau kelas tinggi sendiri yang pernah saya lihat itu kelas 6 khususnya itu jarang terdapat kayak gantungan-gantungan itu, entah itu bentuk angsa atau apa, terus gambar-gambar gitu, itu jarang. Mungkin di dalam kelas itu hanya terdapat kayak perkalian, terus poster perkalian, terus juga kayak kerangka manusia itu untuk IPA. Terus khususnya juga di atas itu ada presiden dan wakilnya dan juga Garuda. Itu penting sih dalam dalam kondisi kelas, itu penting adanya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu perbedaan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Jika ditanya ada perbedaan, itu jelas ada karena umurnya juga berbeda, terus cara berpikirnya juga berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Buatlah contoh tindakan dalam prosedur dimensi preventif dan kuratif manajemen kelas. Baik, saya akan mencoba menjelaskan. Yaitu dimensi preventif, yaitu adalah tindakan dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Tindakan yang sebelum terjadinya menyimpang itu seperti contohnya memotivasi anak untuk tidak melakukan penyimpangan, karena jika sudah melakukan penyimpangan itu juga pasti ada hukuman kan, ada konsekuensi dari guru untuk siswa yang menyimpang, seperti itu. Kalau dimensi kuratif, tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Yaitu tadi seperti semisal ya, ada anak yang berkelahi, dua anak ini harus mendapat konsekuensi dari mereka, konsekuensi atas tindakan mereka ya yang berkelahi itu, seperti menyuruh mereka untuk membersihkan kelas atau punishment lain yang dirasa tidak terlalu memberatkan mereka, tetapi juga memberi rasa jera kepada mereka agar tidak melakukan penyimpangan itu lagi, seperti itu. Terus untuk semisal mereka ramai di dalam kelas, itu guru menegurnya dengan tegas ya tentunya, supaya mereka tidak ramai lagi. Dan saya juga pernah waktu dulu itu guru saya waktu SD, jika ada anak yang ramai, itu biasanya anak yang ramai itu dipindah ke depan sehingga guru itu bisa mengawasinya, seperti itu. Jadi anak-anak yang lebih hiperaktif atau lebih banyak berkomunikasi itu biasanya dipindah di depan agar mengurangi rasa kebisingan saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu ilustrasikan keterlibatan guru dalam manajemen kelas sehingga kelas kondusif dalam pembelajaran. Nah, ini sudah saya tulis di sini ya teman-teman, seperti ini. Oh, ini. Baik, saya akan mencoba menjawab. Keterlibatan guru dalam manajemen kelas yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemelihara kondisi belajar optimal. Apa aja itu? Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tangkap. Kesan tangkap yaitu A. Memandang secara seksama, di mana guru dan siswa ini maksudnya memandang seksama itu sama-sama siap, guru dan siswa siap dalam
pembelajaran, seperti guru sudah menyiapkan materi dan siswa sudah membuka bukunya, seperti kondisi seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu memberi pernyataan. Nah, semisal saat pembelajaran anak-anak itu masih ramai dan jika diterus-teruskan nanti menghabiskan waktu dan pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Otomatis guru itu harus menegurnya dengan seperti ini. Saya akan memulai pembelajaran jika kalian diam. Itu otomatis akan memberikan siswa seperti rasa, oh baik, aku akan diam, seperti itu. Yang ketiga yaitu gerak mendekati. Nah, ini sering dilakukan oleh guru saat menemui siswa atau salah satu siswa yang ramai saat pembelajaran atau usil dengan temannya saat pembelajaran. Caranya itu mendekati anak tersebut dan bertanya seperti ini pertanyaannya. Kenapa ramai? Apa yang dibicarakan? Seperti itu. Hal-hal sederhana seperti itu dilakukan guna untuk tetap mengoptimalkan atau mengefektifkan pembelajaran. Kembali lagi tujuannya seperti itu ya teman. Yang keempat yaitu memberikan reaksi terhadap gangguan. Nah, reaksinya itu tergantung, misal perkelahian ya tentu guru harus menegur. Terus gangguan-gangguan lain seperti berisik, mengganggu teman atau bagaimana itu. Tapi kadang itu ada anak yang sengaja mencari perhatian kepada guru. Semisal hal kecil itu biasanya terjadi di kelas rendah ya. Hal kecil apapun itu dibilangkan kepada guru seperti, "Bu, dia nakal, Bu, dia ini, Bu, dia itu." Itu kan. Itu kita bukan langsung marah atau cuek, tapi kita harus memberikan perhatian. Iya, seperti perhatiannya seperti iya, nanti ibu akan suruh dia diam, atau ibu akan membuat dia tidak mengganggu kamu lagi, tapi kamu juga harus diam, seperti itu kan. Memberi penjelasan yang jelas kepada siswa yang mencari perhatian itu, baik ya siswa yang mencari perhatian itu. Yang terakhir yaitu membagi perhatian. Membagi perhatian ini ada dua hal, yaitu visual digunakan untuk kelompok saat mengoreksi kegiatan, seperti semisal terjadi kelompok belajar. Nah, guru itu memberikan semisal pekerjaannya bagus, guru memberikan kata-kata verbal seperti, wah pekerjaan kalian bagus, tingkatkan terus, seperti itu. Terus ada verbal yang kedua yaitu mengomentari pekerjaan siswa. Misal ada siswa yang maju ke depan kelas, kemudian pekerjaannya bagus dan benar, itu diacungi, wah kamu hebat, wah kamu pintar, seperti itu. Itu memberikan rasa kebanggaan sendiri terhadap siswa khususnya ya. Selanjutnya yang kedua dari hubungan dengan penciptaan dan pemelihara kondisi belajar optimal, itu yang kedua yaitu memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian itu adalah menyiagakan siswa. Menyiagakan siswa itu maksudnya mempersiapkan siswa ya. Terus yang kedua yaitu menuntut tanggung jawab siswa. Semisal guru memberikan tugas kepada siswa, otomatis sesuai hari pengumpulan tugas itu siswa harus mengumpulkan. Itu bentuk tanggung jawab dari siswa. Jika siswa tidak mengumpulkan, otomatis akan mendapatkan punishment atau teguran bisa, tapi biasanya itu kalau tidak mengerjakan tugas itu biasanya dapat punishment yang ringan tapi nggak berat-berat banget, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Semisal guru menyuruh siswa untuk mengerjakan suatu hal,
petunjuknya itu harus jelas untuk bisa diterima oleh siswa. Semisal menyuruh untuk mengerjakan pilihan ganda, berarti pilihlah jawaban sesuai A, B, C, D dengan benar, seperti itu. Jadi jelas untuk siswanya sendiri, dan siswa itu jadi tidak bertanya-tanya ini tuh disuruh ngapain Bu, ini kayak gimana Bu, seperti itu. Terus yang terakhir dalam keterlibatan guru yaitu menegur. Menegur itu sering dilakukan guru ya memang itu caranya itu adalah cara yang tepat, yaitu menegur. Menegur yang efektif itu seperti apa sih? Menegur yang efektif itu yaitu tegas dan jelas, tertuju kepada siswa yang mengganggu. Misal ada yang mengganggu, ya berarti yang mengganggu itu ditegur, seperti itu. Yang kedua yaitu menghindari peringatan yang kasar dan menyakiti. Guru itu dilarang keras untuk memperingati siswanya seperti justru ke arah mengolok. Itu tidak boleh ya, karena seorang guru itu harus bersikap baik, terus patut dicontoh seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata kasar untuk memperingati siswanya. Yang ketiga yaitu menghindari ocehan yang berkepanjangan. Nah, kan ada tuh guru yang biasanya kalau siswanya melakukan kesalahan itu pasti guru tersebut justru malah mengoceh panjang lebar dan tidak tahu kalau masih melakukan pembelajaran, itu malah justru merugikan teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain, dan itu jangan sampai hal seperti itu terjadi. Terus efektivitasnya yang terakhir yaitu guru dan siswa lebih baik mengadakan kesepakatan sehingga saat terjadi penyimpangan guru tinggal mengingatkan. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat awal pembelajaran seperti kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi seperti saat pembelajaran saya kalian tidak boleh ramai, itu akan menjadi kesepakatan kita kayak gitu kan. Terus siswa mengiyakan dan guru otomatis oke, itu kesepakatannya. Dan jika salah satu siswa melanggar, otomatis ditegur kan ya, diingatkan lagi, ayo ingat kesepakatannya apa, seperti itu. Selanjutnya dalam keterlibatan guru manajemen kelas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar optimal setelah mendapat gangguan. Nah, ini seperti meminta bantuan jika dirasa gangguan tersebut tidak bisa ditangani oleh guru, itu guru bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, BP atau bimbingan konseling, dan wakakesiswaan. Ini bukan berarti guru lepas tangan dari siswanya, itu enggak ya, cuma lebih membuat siswa itu jera jadi dia tidak melakukan kesalahan itu lagi gitu kan. Ada tuh ya siswa itu enggak mau mendengarkan gurunya, tetapi bisa mendengarkan dengan orang yang posisinya lebih tinggi dari guru. Itu bisa membuat siswa jera, seperti itu menurut saya ya. Nah, itu tadi keterlibatan guru dalam manajemen kelas. Tapi ini ada satu lagi, yaitu hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan. Nah, ini nggak boleh dilakukan guru ya. Semisal guru sudah menugaskan siswa untuk kegiatan siswa seperti kelompok seperti itu kan. Itu guru jangan terlalu mengikuti campur, karena kembali lagi siswa itu butuh kebebasan. Jadi sesuai dengan pendekatan
permisif, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa seperti itu. Jadi jangan terlalu mengikut campurkan, biarkan mereka mengekspresikan apa yang ingin mereka ekspresikan seperti itu. Yang kedua yaitu kelenyapan. Maksudnya kelenyapan itu seperti ini: saat tengah pembelajaran tiba-tiba guru menghentikan penjelasannya tanpa ada alasan tertentu. Itu malah akan membuat siswa berpikir, guru ini ngapain sih, apa sih penjelasannya, seperti itu. Itu nggak boleh sampai terjadi seperti itu ya. Jika ingin mengakhiri suatu pembelajaran, guru hendaknya harus menyelesaikan penjelasannya tersebut baru mengakhiri pembelajarannya, jika ada suatu hal yang mendesak ya. Terus yang ketiga yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, semisal tidak ada mengawali pembelajaran, tiba-tiba langsung pembelajaran, terus nanti di akhir malah ada penutupan, seperti itu kan nggak sesuai kan. Jika memulai pembelajaran itu juga harus diakhiri dengan diakhiri dengan penutup, seperti itu. Jadi ada akhir dan ada awal dan ada akhir, seperti itu. Yang keempat yaitu penyimpangan. Ini maksudnya penyimpangannya itu bukan terjadi pada siswanya tetapi pada gurunya. Penyimpangannya itu bisa berupa guru ini malah mengoceh atau bercerita sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Itu sering terjadi dulu waktu saya SMA, tapi ya waktu saya SMA itu guru saya tuh malah ngoceh ngalur ngidul, gak tahu tujuannya apa, tapi gak sesuai sama materinya, seperti itu. Ya memang bagus dia menginformasikan sesuatu hal, tapi jika terlalu lama dan menghabiskan setengah jam pembelajaran itu kan juga tidak efektif, nanti rugi pada siswanya yang harusnya mengejar pembelajaran sampai ini tapi nggak bisa karena guru terlalu banyak mengoceh, seperti itu kan. Terus yang terakhir yaitu bertele-tele. Maksudnya bertele-tele itu apa sih? Mengulangi hal-hal tertentu, misal ini kata-kata ini diulang lagi, penjelasan ini diulang lagi, sampai siswa itu mungkin sampai kayak tadi itu udah pernah dijelaskan deh, seperti itu kan. Terus yang kedua yang maksudnya bertele-tele itu adalah memperpanjang penjelasan atau pembelajaran. Misal siswa itu udah dirasa udah jelas tapi tetap aja diperjelas sama gurunya, kayak diperpanjang sama gurunya, itu kalau bisa dihindari ya. Terus selanjutnya itu mengubah teguran menjadi ocehan yang panjang. Nah, ini biasanya terjadi sama siswa yang kayak mengalami gangguan penyimpangan seperti Rame ya. Rame tuh cukup ditegur aja, nggak usah banyak kasih ocehan yang panjang banget. Biasanya kan ada sih guru yang kalau siswanya melakukan kesalahan itu dikasih ocehan panjang sampai tiba-tiba tanpa disadar pembelajaran itu selesai, kayak gitu kan. Itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Nah, itu tadi jawaban dari saya. Semoga sesuai dengan apa yang dimau dan ya itu ya sesuai apa yang dimau, dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang juga, terkhususnya teman-teman saya. Dan itu saja saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.